Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala, di mana pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang diperintahkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia, pada akhir-akhir ini kita menghadapi musim pancaroba, di mana dari kemarau menuju musim hujan, dan situlah biasanya banyak hal-hal yang perlu kita waspadai. Di antaranya adalah angin puting beliung atau angin rhesus, di mana di sisi yang lain masih panas udaranya, tapi di sisi lain turun hujan sehingga terjadi angin kencang dalam sirkulasi bumi. Dan ini menurut Al-Quran dan sains ilmu pengetahuan bahwa sebetulnya bumi ini adalah selalu memproteksi diri. Bumi selalu memproteksi diri supaya ada keseimbangan. Karena yang berlaku di alam semesta ini sebagai sunatullah, yaitu hukum alam, ada sebab akibat, ada aksi reaksi, dan juga ada keseimbangan. Jadi 3 dimensi di alam semesta ini yang dimana bumi untuk menyeimbangkan dirinya selalu memproteksi diri. Misalnya di suatu kota banyak, semua orang sudah memberikan halaman dengan semen, menutup semuanya jalan-jalan dengan semen, dan tidak ada peresapan air untuk ke bumi. Ya, disitulah bumi memproteksi dirinya dengan mengadakan banjir. Jadi sebetulnya yang merusak atau istilah bencana itu adalah hanya manusia yang
semuanya baik-baik saja, karena itu adalah untuk keseimbangan di alam semesta ini. Sidang Jumat yang berbahagia, kenapa demikian? Karena manusia sering berbuat dosa, sebagaimana telah termuat dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sidang Jumat yang berbahagia, bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 130, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum waktu itu di zaman kaum Fir'aun dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ayat ini bisa berlaku juga saat ini, di mana mungkin kita menghadapi kemarau panjang. Jadi musim dan iklim telah mengalami perubahan. Ini tidak bisa tidak, karena disitulah berlaku hukum sebab akibat dan juga berlaku sunatullah. Maka kalau ada kerusakan lapisan ozon, kemudian ada kerusakan hutan dan menipisnya jumlah pepohonan, itu juga mengacaukan mekanisme, maka bumi akan memproteksi diri. Sidang Jumat yang berbahagia, padahal kita mengetahui bahwa dengan mekanisme musim itulah Allah memberikan berbagai rahmat kepada manusia. Di antaranya adalah munculnya berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, perkembangbiakan segala macam jenis binatang di darat maupun di lautan. Dengan iklim dan musim itu juga Allah memberikan suasana yang indah dan nikmat dalam kehidupan manusia. Musim hujan yang sejuk, musim kemarau yang panas, musim semi yang indah berwarna-warni bunganya, musim panas yang bertaburan cahaya matahari, musim rontok yang merangas, dan musim dingin yang eksotik. Semuanya itu memberikan nuansa kehidupan yang dinamis, penuh keindahan, enak dipandang mata bagi orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran. Maka di dalam surat Qaf ayat 7 Allah juga sudah berfirman yang artinya, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Bagi kalangan petani, nelayan, dan pekerja yang dekat dengan alam, pergerakan musim telah memberikan gerak kehidupan yang penuh dengan harapan. Mereka bercocok tanam dan melaut di waktu-waktu tertentu dan menikmati hasilnya di waktu-waktu yang lain. Semuanya berjalan secara alami dan teratur seiring dengan perputaran bumi sepanjang tahun. Karena apa? Bumi kita rotasi 24 jam sehari dan revolusi 1 tahun mengitari matahari. Dan pada bumi kita ini, para ahli memperkirakan beratnya 600 triliun ton dengan kecepatan rotasi 103.000 km per jam dan rotasi sekitar itu juga. Kalau revolusi sekitar 103.000 km per jam, kalau rotasi sekitar 1.665 km per jam. Dan ini menjelaskan mungkin kalau ada perbedaan musim, dan musim itu adalah bermanfaat untuk para petani dan nelayan. Maka orang tua kita yang di Jawa sudah memprediksi dengan istilah yaitu pranoto mungsuh. Ini adalah patokan para petani ketika menjalankan pekerjaannya. Mereka tahu persis kapan harus memulai menanam bibit padi, kapan menuai, kapan menggantikan dengan tanaman palawija, kapan dan bagaimana memberantas hama secara alamiah, dan seterusnya. Tetapi semua itu kini kadang bisa kacau karena manusia lebih mengandalkan teknologi,
zat-zat kimiawi dan pemaksaan-pemaksaan atas kondisi alam yang terjadi bukan produktivitas yang meningkat, melainkan semakin kacaunya proses produksi itu. Karena apa? Kadang hama lebih sulit dikendalikan. Unsur-unsur hara di dalam tanah mengalami kerusakan, dan yang paling merepotkan, iklim dan musim ini semakin sulit diprediksi. Kadang hujan salah musim, volume air yang turun jauh melebihi kebiasaannya, banyak lahan-lahan gundul yang memicu terjadinya tanah longsor, lapisan subur permukaan tanah pun mengelupas, sehingga semakin banyak daerah krisis dan tandus. Maka Indonesia yang demikian subur dan luas ini pun kadang ada sebagian yang harus mengimpor beras, mengimpor gula, sayuran, dan juga bahkan buah-buahan dari negara lain. Sebenarnya bumi kita ini telah memiliki mekanisme sempurna untuk mengendalikan musim dan iklim. Rezeki yang disediakan Allah, rezeki yang sudah disediakan Allah di muka bumi untuk kehidupan manusia ini tidak akan habis sampai 7 turunan, asal saja manusia tidak serakah mementingkan dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, bumi sebagai ayunan bagimu, dan samawat atau langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maka korelasi ayat ini dikuatkan dengan surah Nahl ayat 11 yang artinya Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi kaum yang memikirkan. Kenapa? Kalau ada ayat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, karena hanya orang yang memikirkan sebagai ulul albab, orang yang memikirkan akan kejadian di semesta ini, dialah yang akan bisa mengambil pelajaran. Karena banyak sekali orang yang sudah ada kejadian-kejadian tidak bisa mengambil pelajaran, tidak mengerti pesan apa yang terjadi di semesta ini. Oleh karena itu, dalam surah Nahl ayat 14, dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan karunia-Nya yang supaya kamu bersyukur. Perlu kita ketahui, bahkan kita melihat hasil lautan yang sangat melimpah, baik itu ikan, bahkan bisa di situ adanya mutiara yang sangat mahal. Sebuah kerang yang mengandung sesuatu yang lama, kemudian di situ akan terjadi istilahnya proses, dan menjadilah mutiara-mutiara yang indah, yang semua itu adalah juga untuk manusia. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui mekanisme alam, maka sangat jelas ada sebuah keseimbangan yang mengatur iklim, cuaca, dan musim agar bermanfaat dan mengenakan kehidupan manusia. Maka kalau terjadi angin ribut, puting beliung, banjir, tanah longsor, itu sebetulnya bukan bencana, tapi itu adalah bumi memproteksi diri supaya terjadi keseimbangan di dalam planet bumi. Maka kalau kita sudah mengetahui yang demikian, dan Allah sudah memberikan sesuatu yang indah, dan di antara biara itu ada yang dijadikan untuk pengangkut dan ada untuk yang disembelih, makanlah rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Allah sudah memberikan rezeki, baik itu makanan, baik itu yang berhubungan dengan untuk pakaian, semuanya Allah sudah memberikan lewat planet bumi ini, di mana manusia harusnya bisa menyadarkan diri, namun kadang manusia itu serakah,
penuh dengan ego, sehingga akan terjadi permusuhan, bahkan juga terjadi peperangan. Kalau kita melihat mekanisme air bersih juga kadang mengalami gangguan yang sangat serius, sehingga kalau abad lalu manusia bertengkar karena berebut minyak dan sumber energi lainnya, maka diperkirakan abad ini manusia akan banyak bertengkar untuk berebut air bersih. Air bersih menjadi kebutuhan yang sangat langka, bukan hanya karena jumlahnya yang semakin sedikit, namun kualitas air yang kurang bagus. Terjadi bisa waktu musim kemarau yang panjang, dan di situ tempat sumber air yang jauh, bisa jadi di situ untuk rebutan air yang jernih. Maka kadang selain langka air, kadang juga udara bersih juga semakin sulit, terutama di perkotaan penuh polusi, sedangkan jumlah pepohonan dan hutan semakin menyusut seiring dengan bertambahnya penduduk bumi ini. Bayangkan jumlah manusia di planet bumi ini sekarang kurang lebih mencapai sudah 8 miliar, padahal seabad sebelumnya baru sekitar 1,5 miliar. Hanya dalam kurun waktu 100 tahun penduduk bumi telah meningkat 4 kali lipat. Betapa berat beban planet bumi ini. Maka bumi selalu memproteksi diri untuk terjadinya keseimbangan. Secara drastis, bumi harus menyediakan dalam waktu yang bersamaan bahan pangan, air bersih, udara segar, sumber energi, dan berbagai kebutuhan pokok kehidupan lainnya 4 kali lipat dari biasanya. Padahal dalam waktu yang sama manusia telah merontokkan sendi-sendi keseimbangan bumi itu sendiri dengan cara merusak ekosistemnya secara brutal. Bumi mulai limbung, setidak-tidaknya mulai melihat pada rusaknya iklim, cuaca dan musim di beberapa negara, terutama yang berhubungan dengan panas ataupun yang berhubungan dengan polusi udara. Maka bencana iklim dan musim ini semakin sering menerpa kehidupan manusia. Barangkali karena kita semakin jauh dari alam, tidak bersahabat dengan alam, padahal alam setiap saat memberikan milik terbaiknya untuk kebahagiaan manusia. Mana tatkala mereka melihat sanksi berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah sanksi atau azab yang kamu minta supaya datang kepadamu segera, dan itulah ada angin yang menjadikan sanksi atau azab itu. Oleh karena itu, kita sebagai muslim dan mukmin harus memahami bahwa alam semesta harus kita pelihara sebaik-baiknya, karena manusia adalah bagian dari semesta dan kita unsur materinya juga dari semesta. Maka dimana kalau kita merusak semesta, disitu akan terjadi problematika di planet bumi. Maka supaya bumi ini lestari, bumi sudah mengandalkan dirinya dengan memproteksi diri, walaupun manusia kadang merusaknya. Dan semoga kita selalu diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan kita bukan orang yang menjadi perusak, tapi orang yang memayu-mayu bahno atau mempercantik bumi yang sudah cantik, memperindah bumi yang sudah indah, sehingga kehidupan kita dan generasi kita yang akan datang menikmati dengan sejahtera negeri yang batatun thayyibatun barakallahu fikum, negeri yang baik dan yang berlimpah. Allah memberikan pengampunan. Semoga kita semua diselamatkan dan dibimbing oleh Allah Ta'ala di jalan yang benar, dan semoga generasi kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, sehingga berlimpah rezeki dari langit dan bumi dengan keberkahan. Jalanallahu wa yakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa yakum bi jumlatihi ibadihi salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma yuwassifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara wa qul rabbil warham wa anta khairur rahim.